Nah, rahasia ilmu makrifat dalam sholat selanjutnya ya, kita tasyahud ya, tasyahud akhir rukun sholat yang nomor 13. Simak dengan baik karena ini merupakan ilmu makrifat tingkat tinggi agar sholat kita khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Salam tilawah semesta. Sahabatku, ini merupakan kelanjutan ya rukun sholat yang nomor 13, yakni tasyahud akhir. Kenapa dinamakan tasyahud akhir? Karena tasyahud itu kan kita bersaksi. Kalau istilah lainnya kan at-tahiyat. At-tahiyat itu sebenarnya tasyahud namanya. Nah, untuk tasyahud awal ya, untuk tahiyat yang kedua, yang awal maksudnya setelah rakaat kedua itu kan tidak termasuk rukun sholat. Jadi yang termasuk rukun sholatnya itu adalah yang terakhir. Seperti yang 4 rakaat berarti yang terakhir. Nah seperti itu. Sembah raganya, sembah ciptanya, sembah rasanya. Semua dimensi tersebut sama seperti yang lainnya juga. Untuk sholat syariat, sholat tarekat, sholat hakikatnya itu ketika tasyahud akhir kan kita membacakan yang sudah pada hafal semuanya lah, percaya ya, at-tahiyatul mubarakatuh sampai akhir. Nah itu merupakan sholat syariatnya karena posisinya harus tasyahud ya, rukun sholatnya kita dijalankan. Nah untuk sholat tarekatnya, sembah ciptanya, ketika kita membacakan at-tahiyatul mubarakatuh itu kan kita ini ya sembah bakti gitu ya, menghaturkan ke Allah Subhanahu wa taala. Karena adanya kalimat tersebut itu kalau dilihat dari sejarah itu adalah ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke hadrat Allah ketika Isra Mi'raj. Ya di sana itu at-tahiyatul mubarakatuh sampai ke Sidratul Muntaha. Rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dijawab oleh Allah, itu disambut assalamualaikum ayuhan nabi. Nah kemudian direspon kembali, dijawab oleh Nabi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah di sana baru tasyahud akhirnya ini asyhadu alla ilaha illallah. Nah kita harus bersaksi di sana ini sudah tidak ada Tuhan lagi selain Allah. Karena kan di awal-awal kita sudah dirasakan, disembah ragakan, disembah ciptakan, disembah rasakan kan dari awal di video-video sebelum ini. Nah kita sudah tasyahud akhir ini sudah di puncak, berada sudah di level tertinggi. Kalau istilah Isra Mi'raj itu di Sidratul Muntaha. Nah maka di sana kita syahadat, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya ya untuk rukun sholat yang ke-14-nya itu kan di sana harus duduk, al-qu'udu fihi kan, duduk ketika kita bertasahud. Karena kita di sana harus istilahnya lah bersopan santun, adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita makrifat. Setelah sholat syariat, sholat tarekat, sholat hakikatnya itu tercapai kan kita makrifat, sholat makrifat. Nah maka di sana duduk untuk diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Harus adab terus tata krama kepada Allah. Nah, sehingga rukun sholat yang ke-15 nih ya langsung saja. Karena al-khomisu asaronya itu ya, yang ke-15 itu adalah bersolawat, as-sholatu ala nabi, berbaca solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa? Karena kita kan umat, bukan Nabi. Karena kita ini adalah umat dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliaulah kita ya bisa menjadi mengenal Allah, bisa jadi tahu kemana untuk kita pulang nanti ke alam asal, yang memperkenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ini yang di rukun sholat yang ke-16 ya, yaitu salam. Nah di sana kita assalamualaikum ya,
menghadap ke kiri, ke kanan dulu, sampai yang menjadi rukun sholatnya itu adalah secara sholat syariatnya sampai mim, assalamualaikum, huruf mim. Nah, baru di sana menoleh ke kanan dan assalamualaikum lagi ke kiri. Karena di sana kita sudah mencapai derajat keselamatan. Karena sudah sampai wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka setelah kita memahami sholat ketiga dimensi yang bahkan sudah kita praktekkan bersama, sholat syariatnya, sholat tarekatnya, sholat hakikatnya, sembah raga, sembah cipta, sembah rasanya itu, maka yang terakhir adalah yang ke-17 rukun sholat terakhir itu at-tartibu. Harus tartib sahabatku ya, tartib setartib mungkin. Untuk sholat syariatnya berarti dari takbiratul ihram sampai akhir ini tidak boleh ada yang dilewat ya, harus mengedepankan yang awal, menengahkan yang tengah, dan mengakhirkan yang akhir, jangan diacak-acak. Begitupun dalam kehidupan sehari-hari untuk sembah ciptanya ya, agar menjadi sholat daim istilahnya ya. Sholat ini kan tidak terkurung waktu sahabatku. Nah, begitupun sholat hakikatnya ya, kita juhud terus, tartib terus kita ya, amalkan di setiap poin-poin tiap rukun dari awal sampai akhir, amalkan di luar sholat agar kita mencapai derajat makrifat dimanapun dan kapanpun dan siap tempur ketika menghadapi kematian. Semoga berkah selalu. Itu mungkin ya ilmu ala kadarnya dari kami tentang rahasia ilmu makrifat dalam sholat. Dan ini merupakan ilmu makrifat tingkat tinggi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Salam tilawah semesta.